Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nora Aida Esti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Pertanyaan itulah yang ada di kepala kita ketika akan mempelajari ilmu filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Yang kedua, dari segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikir atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, olah pikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah vultur. Selanjutnya kita akan membahas makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu, sehingga muncul beberapa asumsi tentang manusia. Misalnya, manusia adalah makhluk religi, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan sebagainya. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pikiran mengenai pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas materi ontologi dan pendidikan. Yang pertama, teologi. Masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap yang hidup akan kembali kepadanya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Sebaliknya, pada masyarakat yang berkeyakinan bahwa manusia hanyalah jasad yang terdiri dari unsur-unsur kimia dan tidak akan ada kehidupan lain setelah mati, maka pendidikan pada masyarakat seperti itu tidak akan mempertimbangkan kehidupan rohani. Tujuan pendidikan yang dipertimbangkan mereka hanyalah kehidupan duniawi, tidak akan mempertimbangkan kehidupan setelah mati. Yang kedua, kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Siswa harus mengenal alam yang menjadi tempat hidup, mengenal lingkungan, mengenal hukum-hukum alam, mengenal hukum-hukum kausal, sehingga mengerti akan keteraturan di jagat raya ini. Yang ketiga, manusia. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi. Hanya manusia secara sadar melakukan pendidikan untuk sesamanya. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Pendidikan dalam arti luas adalah usaha membantu manusia merealisasikan dirinya, memanusiakan manusia. Pendidikan membantu manusia menyingkap rahasia alam, mengembangkan fitrah yang memiliki potensi untuk dikembangkan, mengarahkan kecenderungannya dan membimbingnya demi kebaikannya dan masyarakat. Materi selanjutnya, epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam usahanya mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuannya,
perlu diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang hakikat pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan tanpa mempertimbangkan nilai adalah hampa. Selain itu, pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak dapat lepas dari sistem nilai. Selanjutnya, dalam filsafat terdapat berbagai mazhab atau aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lain. Kita akan membahas filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang selanjutnya adalah filsafat pendidikan progresif. Filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, realisme, dan sebagainya. Ini saya cantumkan beberapa macamnya, bisa dibaca sendiri ya, nanti kepanjangan. Baca. Materi selanjutnya kita akan membahas beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama, idealisme. Berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran, perlu adanya proses introspeksi tujuan pendidikan. Aliran ini membentuk karakter manusia. Yang kedua, aliran realisme. Berpandangan bahwa hakikat realisme adalah fisik dan roh, bersifat dualistis. Tujuan pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, pragmatisme merupakan kreasi filsafat dari Amerika, dipengaruhi oleh empirisme, utilitarianisme, dan positivisme. Esensi ajarannya hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, humanisme. Berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak, child center. Tujuannya untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Yang kelima, paham behaviorisme. Memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pendidikan behaviorisme menekankan pada proses mengubah atau memodifikasi perilaku manusia. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, paham konstruktivisme. Pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas materi apa yang menjadi persoalan filsafat. Manusia mempunyai sifat ingin tahu, dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika manusia terkagum-kagum akan sebuah peristiwa, maka pada saat itu keingintahuan itu muncul. Pada awalnya, timbulnya persoalan filsafat oleh para filsuf
adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya. Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu dan menjadi persoalan baginya. Beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap sesuatu belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat ya. Berikut ini ciri-ciri yang termasuk persoalan filsafat. Yang pertama, bersifat sangat umum. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau clue. Yang keempat, bersifat kritis. Yang kelima, bersifat sinoptik. Yang keenam, bersifat implikatif. Selanjutnya, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Yaitu ada metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin sekian dulu materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow!